Sudah cukupkah seperti itu? Belum nak. Berpikiran bebas, independent mind. Al-afkarul munfatihah. Terbuka pikirannya. Jadi berpikiran bebas itu terbuka pikirannya, bukan bebas berpikir. Terbuka wawasannya. Kenapa? Karena dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana bisa terbuka wawasannya tanpa referensi pengetahuannya? Nah, anak-anakku kelas 1, bagaimana pengetahuanmu bisa luas, nak? Bagaimana pikiranmu bisa bebas berpikir, nak? Terbuka pikiranmu, terbuka pemahamanmu tentang pondok, sementara kamu tidak tahu pondok itu apa. Enggak bisa paham. Jelas anak-anakku, jelas? Jadi independent mind itu pikirannya itu terbuka. Tidak mungkin seseorang punya pikiran yang terbuka kalau tidak punya dasar pengetahuan. Bukan cuma kita terjemahkan menjadi bebas berpikir, tapi pikirannya terbuka. Belajar tentang ilmu perbintangan. Oh, pakarnya Ustadz Rian. Ilmu perbintangan. Apa ilmu perbintangan? Astronomi. Ilmu nujum. Wah, belajar ilmu nujum pasti nanti jadi dukun. Dalam bentuk tanjim, perdukunan itu. Peramalan. Salah, itu bukan berpikiran. Pikirannya bukan terbuka, itu pikirannya mengerucut. Kemarin kita belajar meruqyah ya? Hah? Belajar ruqyah ya? Waduh, belajar ruqyah. Ini jangan-jangan nanti diajarin jadi dukun untuk meruqyah jin. Pikirannya sempit. Gak ngerti moto pondok. Belajar meruqyah itu belajar untuk memahami mana yang kemudian sesuai dengan syariah dan mana yang dolalah. Banyak di masyarakat tidak mengerti mana yang syariat, sesuai syariat, mana yang tidak sesuai dengan syariat. Asal ngedengar bacaan bismillah aja kayaknya sesuai syariat. Salah, nggak bisa begitu. Waduh, masuk pesantren. Paling jadi merbot masjid. Sempit pikirannya. Siapa bilang santri tidak bisa menjadi apa-apa? Waduh, masuk pondok. Udah. Kalau udah masuk pondok mah nggak bisa hidup. Sempit amat pikirannya. Santri itu harus berpikiran luas. Harus bebas berpikirnya. Dengan bisa mengerti dan paham tentang bagaimana punya pikiran yang terbuka, maka santri harus berani untuk hidup dimanapun. Santri itu harus berani hidup, tidak takut mati. Kalau santri takut mati, jangan hidup. Kalau takut hidup, mati saja. Sempit pikirannya, tidak paham moto pondok, apalagi tidak mendengar ini. Jangankan kamu nak, ustadz aja belum tentu paham ini. Kalau tidak mengikuti dengan baik apa yang saya sampaikan. Bisa jadi pemahamannya berbeda tentang moto pondok. Tapi ini asa ada. Ini pondok kita harus tahu moto pondok yang saya jabarkan di sini. Bahwa berpikiran yang luas itu, terbuka pikirannya itu. Dia harus berani untuk berjuang dimanapun. Tidak sempit pikirannya, tidak jomod. Tidak hanya berpikir kalau masuk ke sini akan jadi itu. Tidak nak, kita bisa jadi apapun. Jadi pengacara bisa nak. Mau jadi apa kamu? Masa depanmu tergantung pengetahuanmu seluas apa.
Tergantung sayapmu kamu kepakan seluas dan selebar apa. Tergantung kemampuan daya jelajahmu di dunia ini. Terbang nak yang tinggi. Kelilingi dunia ini nak. Dengan ilmu pengetahuanmu. Kepakan sayapmu. Terbang seluas-luasnya. Jelajahi seluas-luasnya. Jangan cuma gunung perahu doang di Dieng. Tipis itu mah kayak gitu mah. Sana ke Himalaya sekalian. Jangan cuma ke Himalaya nah. Duduk kamu berzikir kepada Allah di gunung di mana Rasulullah menerima wahyu. Tuh puncak gunung tertinggi Jabal Nur. Ada gua di mana kalian bisa mengamalkan, mengikuti jejak dan napak tilas Rasulullah SAW. Di atas gunung nak kamu berzikir di sana. Pikirannya jangan sempit. Itulah santri yang paripurna. Panca jiwa oke, moto pondok pasti oke. Maka sekali lagi, mau jadi santri harus berani hidup. Santri tidak boleh takut mati. Santri yang takut mati, jangan hidup. Santri yang takut hidup, mati sajalah sebelum mati beneran. Nah, perhatikan, masa depanmu akan jauh lebih berat dari masa depan kami yang kami alami. Anak-anakku kelas 1, perhatikan, yang masih jauh kamu masa depannya masih lama. Kamu nak kalian lebih berat dari masa sekarang ini. Kalau kamu tidak persiapkan bagaimana kamu mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Kamu akan mati duluan sebelum ajal menjemput. Maka persiapkan seluruhnya. Senjatamu kamu siapkan. Apa senjatamu nak? Pulpen. Apa senjatamu? Kolamun. Siapkan perisaimu. Apa perisaimu? Bukan tameng dan baju anti peluru. Nah, tapi buku-buku pelajaranmu. Itu senjatamu. Karena kalian adalah fisabilillah. Kalau tidak nah, kalian akan mati sebelum ajal menjemput. Siap nak semuanya harus kalian siapkan sekarang. Siapkan seluruhnya untuk bisa kamu hadapi masa yang akan datang. Hei Afel, hei Yardan, hei Nadib, mana Nadib? Waduh nggak ada Nadib. Mana Nadib? Hah? Bulis, oh Bulis. Ingat, persiapkan masa depan. Kalian harus berani hidup di masa yang akan datang. Takut hidup? Mati saja. Itulah santri. Apa nak prinsip santri nak? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati? Jangan hidup. Takut hidup? Mati saja. Inilah yang kita maksud dengan bagaimana berjuang. Berjuang tanpa senjata mati konyol nak. Itu mustahil bisa kemenangan yang akan diraih. Malah justru kekalahannya akan banyak diraihnya. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, siapkan sekarang ini amunisi-amunisi yang banyak. Buka wawasanmu supaya berpikirmu berbeda dari yang sebelumnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan langkahmu meraih cita-cita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan tugas dan amanah yang dibebankan kepada kami guru-gurunya dan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi, untuk ustadz dan ustadzah dan untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita, setiap permasalahan-permasalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nastafikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.